Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sepanjang satu minggu ini Engkau telah beserta dengan kami melalui kegiatan kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan di dalam studi kami dan kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami ingin sejenak untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami dan serta membimbing kami di dalam roh-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini dapat menjadi kekuatan dan sumber pengharapan kami untuk satu minggu ke depan dan seterusnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat ke-37 yang akan saya bacakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang menjalankan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman, kita hidup dalam dunia yang menyukai kepastian. Siapa yang tidak suka kepastian ya kan? Dunia yang lebih tenang saat segala hal itu bisa diukur, diperhitungkan, dan direncanakan. Bahkan dalam iman, kita seringkali ingin jawaban yang bisa dipastikan, seperti doa yang langsung dijawab, pertolongan yang tepat waktu, mujizat yang bisa terjadi di saat kita membutuhkannya. Kita menyukai Tuhan yang dapat ditebak, Tuhan yang dapat dijelaskan, yang selalu datang tepat waktu, membantu tepat waktu, dan yang selalu langsung memberikan kita petunjuk jalan keluar yang bekerja sesuai dengan perhitungan-perhitungan kita. Tapi bagaimana bila justru yang menyelamatkan adalah ketika kita mulai untuk terbuka pada sesuatu yang tidak pasti, pada Tuhan yang datang tidak lewat logika, tapi melalui celah kecil yang tak pernah kita duga, yang hadir di antara ketidakmungkinan. Dalam konteks baca narasi kita pada hari ini, Maria mengetahui tentang hal itu. Seorang perempuan muda dari desa kecil, tidak memiliki posisi sosial, serta tidak mempunyai kuasa di mata publik, lalu malaikat datang kepadanya dengan kabar yang mustahil, mengabarkan bahwa ia akan mengandung anak Allah, walau belum bersuami. Hal tersebut serentak membuat Maria ini kaget, sehingga ia mengucapkan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Namun setelah mendapatkan jawaban bahwa ia akan menikah dengan Yusuf, dia hanya menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria tidak meminta penjelasan yang dalam, ia tidak membuka logika, ia membuka hatinya. Ia terbuka terhadap kemungkinan, dan dalam keterbukaan itulah Tuhan datang sebagai manusia. Kadang kita tidak tahu teman-teman bagaimana harus memulai untuk percaya lagi. Bukan karena kita sudah tidak ingin percaya, tapi karena yang dulu kita yakini itu tidak lagi terasa cukup. Doa-doa terasa seperti suara yang tak terdengar, ayat-ayat yang dulu menguatkan kini lewat begitu saja. Kita duduk diam bukan karena kita berhenti berharap, tapi karena kita tidak tahu harus berharap dengan cara yang seperti apa. Tapi justru di saat itu, saat semua jawaban itu berhenti bekerja, Tuhan kadang datang bukan dengan kejelasan, bukan dengan kemegahan, tapi lewat sesuatu yang sangat-sangat pelan. Dalam bentuk kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kehadiran yang tidak menuntut, dan kita pun tidak menjawab dengan kalimat yang besar. Kita hanya tetap diam, namun tidak menutup pintu. Mungkin itulah yang disebut iman pada titik nol. Dia bukan karena kita naik, tapi karena kita berani untuk tetap tinggal. Karena meski banyak yang sudah berubah, ada satu hal yang tetap kita sisakan, yaitu ruang. Ruang untuk kemungkinan itu masuk. Ruang untuk Tuhan datang lagi dengan cara yang baru. Mungkin bukan seperti yang dulu. Tidak seperti Maria yang tiba-tiba malaikat datang menghampirinya, bukan dengan cara yang seperti itu. Mungkin juga bukan dengan cara yang tidak dengan cara yang seperti kita inginkan. Tapi setidaknya dia datang dengan cara yang sederhana. Dan dari situ setidaknya cukup untuk membuat kita bertahan satu hari lagi.
cukup untuk membuat kita masih mau duduk dan berkata, aku belum pulih sepenuhnya, tapi aku belum menutup diri. Dan barangkali itu pun sudah cukup untuk menjadi awal dari suatu perjumpaan yang baru dengan Allah. Ilustrasinya bisa ditemukan dalam pengalaman sehari-hari sebenarnya. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, rumah, bahkan kepercayaan pada orang lain. Ia berjalan menyusuri lorong sunyi hidupnya, tanpa harus tahu, harus berharap kepada siapa. Tapi suatu malam, ia melihat secarik catatan ditempel gitu di halte bus tempat ia duduk. Tulisan tangan itu sangat sederhana. Itu berkata, kamu tidak sendirian. Tulisan yang sangat sederhana, pendek, singkat, padat, dan jelas. Bukan ayat, bukan doktrin, bukan kata-kata motivasi yang kita lihat di sosial media misalnya. Hanya satu kalimat manusiawi. Tapi dalam ketidakmungkinan itulah Tuhan datang. Bukan lewat malaikat yang bersayap seperti Maria yang mengalaminya, tapi lewat pesan yang menyentuh saat hati kita siap untuk terbuka pada ketidakmungkinan itu. Hari ini mungkin kamu juga sedang di tempat yang tidak pasti. Kamu pernah percaya tapi kini ragu, lebih besar dari pengharapanmu. Ragumu kini lebih besar daripada pengharapanmu. Kamu pernah bersandar, tapi kini merasa doamu tidak lagi terjawab. Kamu tidak lagi yakin bagaimana harus percaya. Tapi justru di sana, Tuhan tuh mungkin sedang mengetuk pintu kamu. Tidak dengan suara yang gemuruh, suara yang ribut, tapi dengan desakan lembut, masihkah kamu mau untuk terbuka? Karena iman tidak selalu tentang memegang erat, kadang ia adalah tentang keberanian untuk membuka tangan, untuk berkata, aku tahu segalanya, tapi aku bersedia menerima jika Tuhan datang kembali dalam bentuk yang tidak bisa kutebak. Dan dari sana, ketidakmungkinan tidak lagi menjadi musuh dari iman kita. Tapi ketidakmungkinan itu kemudian menjadi suatu tempat di mana kasih karunia Allah itu bisa lahir, bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang telah Engkau berikan dan kesempatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami telah merenungkan sejenak mengenai firman-Mu ya Bapa, dan kami belajar bahwasanya Tuhan dapat hadir dalam bentuk yang banyak, dalam cara yang berbeda, bahkan dalam hal-hal sederhana yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya ya Tuhan. Mampirlah di dalam kehidupan kami ya Bapa, melalui setiap perjumpaan dan pengalaman kehidupan kami sehari-hari yang mungkin terkesan biasa atau mungkin terkesan membosankan. Tapi kami yakin ketika Tuhan hadir di sana, Tuhan dapat mendatangkan sukacita itu. Tuhan dapat mendatangkan kasih itu, sehingga damai selalu dapat kami rasakan di tengah-tengah keseharian yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, hari ini kami dapat kembali merefleksikan bahwasanya Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam hal-hal yang kecil. Dan kami ingin berdoa bagi diri kami yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap perjalanan kami, di dalam setiap aktivitas kami, sekolah kami, dan juga pekerjaan kami ya Bapa. Bimbinglah kami ya Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk menjadi sama seperti-Mu yang juga mengayomi mereka yang lemah, mendoakan mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Ajarilah kami Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui pengalaman kami bersama orang asing Tuhan, orang yang tidak kami kenal. Mungkin dari sana Tuhan menunjukkan sesuatu, dan mungkin di sana Tuhan sedang mengajari kami tentang apa arti kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami tutup di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa.